saya mulai untuk apa itu paling tidak harus ini ya apa itu on time ya. Baik, saya share dulu untuk materinya. Sebentar saya tutup dulu. Oke. Ini akan ada 2 slide, tapi saya mungkin tidak akan menjelaskan semuanya. Nanti akan saya langsung tutorialnya aja, caranya menuliskan citation gitu ya, seperti apa gitu ya. Ini saya dapatkan dari UK gitu ya, sebuah library ya, memang itu sebuah tempat rujukan bagaimana cara menuliskan citation yang benar gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melihat sebenarnya source-nya kita menuliskan citation itu dari mana sih? Nah, mungkin saya akan langsung tuliskan di whiteboard aja. Nah, di sini ada beberapa macam Anda mendapatkan source untuk menuliskan citation. Nah, citation source gitu ya. Nah, yang pertama Anda bisa dapatkan dari jurnal. Yang kedua, Anda bisa dapatkan juga dari book. Yang ketiga, mungkin Anda bisa dapatkan dari ensiklopedia. Nih. Kemudian juga bisa karena Anda ini jurusan teknik mesin berbeda dengan jurusan yang lainnya gitu ya. Karena Anda itu lebih langsung ke praktikal gitu ya. Bisa juga berdasarkan dari interview. Ada beberapa tipe, ada yang rendah. Yang lainnya mungkin di-mute dulu ya untuk mikrofonnya. Oke. Yang sudah. Ya. Bisa dari jurnal, bisa dari book, bisa dari ensiklopedia, bisa dari interview, juga mungkin bisa dari sebuah research. Nah, jurnal macam-macam. Kalau saya mulai bedah, karena apa yang saya sebutkan di PPT ini nanti sebenarnya ini adalah rangkumannya. Daripada pusing baca PPT yang sangat banyak karena ada 2 PPT gitu ya, mungkin saya akan berikan nanti sama Pak Damora, tapi ini adalah bagian daripada kesimpulannya gitu ya. Nah, jurnal itu ada 2 macam. Mau jurnal internasional atau jurnal yang sifatnya nasional. Nah, jurnal internasional ataupun nasional itu sebenarnya rujukannya juga ada beberapa macam. Mau yang internasional bereputasi, ya, atau tidak, ya. Dan yang nasional itu mau yang terindeks. Nah, terindeks itu apa? Kalau sekarang di Indonesia itu sekarang terindeksnya adalah Sinta 1, Sinta 2, sampai menuju yang namanya Sinta 5. Ada juga jurnal nasional yang tidak terindeks. Nah, tambah lagi di sini mungkin saya lupa. Nah, apa Bu yang dimaksud dengan jurnal internasional Bu yang bereputasi?
Jurnal internasional yang bereputasi itu biasanya publishernya terkenal. Contohnya Elsevier, Emerald, Francis and Taylor, misalnya seperti itu. Hindawi, kemudian juga ada juga mungkin IEEE. Nah, itu adalah beberapa jurnal yang publishernya tidak abal-abal, ya. Nah, jurnal internasional bereputasi biasanya itu akan dilihat lewat cara yang paling gampang. Kalau dia terindeks gitu ya, atau bereputasi biasanya akan terindeks itu misalnya terindeks yang pertama itu terindeks Scopus ataupun terindeks Thomson gitu ya. Nah, biasanya kita akan melihat di melihatnya adalah di situs yang namanya SCImago. Nah, selama jurnal tersebut Anda buka aplikasinya SCImago, terus Anda ketikkan di situ, dan dia terlist di situ, maka jurnal tersebut adalah jurnal yang sudah terindeks. Atau paling tidak dia sudah terindeks salah satu, yaitu terindeks Scopus. Nah, bagaimana dengan jurnal yang tidak, Bu? Seandainya Anda ketikkan di SCImago, jurnal tersebut tidak ada, maka jurnal tersebut tidak terindeks SCImago, tidak terindeks Scopus. Jadi SCImago ini adalah satu dari aplikasi cara mengecek apakah jurnal tersebut terindeks Scopus atau tidak. Kalau Anda masukkan ke SCImago dia tidak terlist gitu ya, maka jurnal tersebut tidak terindeks SCImago. Gitu ya. Atau dengan cara tertentu misalnya Anda menggunakan terindeks Thomson apa enggak gitu ya. Jadi Anda buka jurnalnya terlebih dahulu gitu ya. Anda buka jurnalnya terlebih dahulu, Anda baru ketikkan. Contoh ya, saya kasih langsung aplikasinya. Sebentar. Saya perlu cari Google saya, which one mungkin. Ya, bentar ya. Oke. Ya, Anda sudah tahu. Nah, ini akan saya ketikkan SCImago. Ya. Namanya SCImago Journal and Country Rank. Ya, Anda klik. Nah, di sini langsung ketikkan kira-kira apa. Misalnya saya ketikkan internasional internasional jurnal logistik misalnya. Nah, saya ketikkan seperti itu, dia tidak ada. Maka yang terjadi bahwa jurnal yang kita mau ambil jadi menjadi sebuah reference, maka dia tidak terindeks Scopus, gitu ya. Misalnya saya ketikkan lagi, misalnya atau mungkin ini saya kurang mungkin ya. Nah, saya ulangi lagi. Nah, misalnya tadi ya, saya ketikkan tidak ada, maka dia tidak terindeks Scopus. Nah, sekarang di sini ada dua. International Journal of Physics Distribution and Logistics Management dan International Journal of Logistics System and Management. Ini saya klik. Nah, dari sini saya akan ketahuan. Saya mengetahui bahwa International Journal of Logistics System Management itu berada di United Kingdom, gitu ya. Subject areanya Business Management and Accounting, Management and Information System, gitu ya. Kemudian publisher-nya siapa? Inner Science. Publication type-nya adalah jurnal, dia mempunyai ISSN. Dia coverage-nya mulai, dia sudah terbit itu sudah ada mulai tahun 2006. Nah, gitu ya. Kemudian di sini kita juga sudah bisa melihat kira-kira jurnal ini termasuk key berapa ya, misalnya seperti itu.
Nah, kalau warnanya sudah kuning, nah ini sudah termasuk Q2. Gitu ya. Nah, yang warnanya merah Q4, agak sedikit orange Q3, maka di sini dia sudah mengarah ke yang namanya Q2. Apa Bu maksudnya itu, Bu? Maksudnya ini adalah levelnya. Q4, Q3, Q2. Jadi di dalam jurnal internasional itu hanya ada empat tingkatan. Q1, 2, 3, dan 4. Berbeda dengan jurnal nasional ada 5 tingkatan. Sinta 1, Sinta 2, sampai Sinta 5. Nah, itu fungsinya apa? Fungsinya adalah semakin besar Q-nya, semakin besar, semakin kecil Q-nya, Q1 ataupun Sinta 1, maka semacam jurnalnya tersebut itu memiliki reputasi yang sangat baik dan menjadi rujukan orang banyak untuk decide, gitu ya. Jadi jurnal tersebut bisa dikatakan bisa dijadikan rujukan kalau saya mau menulis jurnal, ya saya mau carinya jurnal tersebut. Semakin banyak dia disitasi oleh orang lain, maka dia Q-nya akan naik. Gitu ya. Jadi ini sudah mengarah di Q2. Loh Bu, di sini kok ada 3 Bu ya? Jadi International Journal Logistics and Management tadi itu ada 3 scope. Jadi dia itu scope di Information System and Management, Management Information System, dan Management Science and Operation Research. Kebetulan untuk Management Science and Operation Research, dia ada di posisi Q3 masih ada. Nah, di sini Anda juga sudah bisa mendapatkan SJR-nya. Ya. Jadi SJR-nya itu seperti apa? Oh, SJR-nya dia sini-sini sudah posisi 0,373. Semakin dia naik, maka dia akan semakin baik. Karena dia disitasinya juga semakin besar. Nah, ini kebetulan kemarin yang posisi di peak season-nya dia ada di posisi 2000, mungkin sekitar 2000 berapa ini ya. Sampai di sini 2011-an ya mungkin ya, sampai ini 2013-an posisi di atas. Sehingga di sini juga posisinya juga lumayan tinggi di sini. Nah, kenapa ini saya jelaskan sama Anda? Kebanyakan mahasiswa itu kan sebenarnya harusnya itu kan Anda punya sebuah problem, nanti akan diselesaikan. Selesai. Itu kualitasnya untuk S1, levelnya S1. Untuk S2 apa, Bu? S2 itu ada pengembangan. S3 kita baru cari uniqueness-nya atau novelty-nya. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Biasanya pegangan mahasiswa S1 itu harusnya jurnal. Jurnal yang reputable, jurnal yang bereputasi. Kalau Anda tadi melihat seperti yang whiteboard saya tadi, misalnya saya dapatkan jurnal ya Bu, tapi saya posisinya ini Bu, tidak terindeks atau cuma sekedar jurnal gitu aja Bu. Apakah itu bisa dijadikan referensi Bu? Bisa. Tapi apakah jurnal itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan hasilnya apa tidak? Nah, itu kita kurang tahu. Saya 2 jurnal saya terindeks Q2 itu kalau orang biasanya mengatakan saya tuh loh submit jurnal, saya modal saya sampai puluhan juta. Dia mengatakan seperti itu. Tapi yang pengalaman saya, 2 jurnal tersebut, saya mengeluarkan 0 rupiah. Saya mengeluarkan 0 rupiah, kenapa? Karena saya memang tidak membayar. Jadi di situ ada proses memang benar-benar saya, satu jurnal itu membutuhkan sampai waktu setengah tahun, sampai ada yang sampai 8 bulan. Jadi setelah 5 bulan, jurnal saya itu direview, kemudian saya diberikan revisi gitu ya. Anda harus membetulkan ini. Kemudian saya submit ulang, Anda masih membutuhkan revisi ini. Sampai kalau nggak salah jurnal yang pertama itu sampai 5 jurnal, 5 kali revisi. Sampai akhirnya saya mendapatkan approve dari publishernya bahwa jurnal ini layak untuk kami publikasikan.
Itu. Jadi 0 rupiah yang saya keluarkan. Tidak ada publisher itu mengatakan, oh Farida, Anda harus membayar sejumlah misalnya $200 atau $300. Saya tidak pernah. Jurnal Q2 saya ada 2, dan jurnal Sinta 1 saya juga ada 2. Dan memang jurnal yang reputable dan jurnal yang Q1 atau misalnya atau Sinta 1 di Indonesia, Q1, Q2 itu memang tidak berbayar. Kecuali ada alasan tertentu bahwa jurnal tersebut adalah yang sifatnya open access. Nah, ini ya. Apa Bu open access itu? Nah, kalau jurnalnya itu open access, ya, maka yang namanya penulis, autor, itu harus membayar. Kenapa? Karena dia memang membutuhkan bahwa jurnalnya itu dibaca sama orang. Tapi kalau Anda membaca yang tadi, yang jurnalnya saya sebutkan di Inner Science, Elsevier, Emerald, itu memang harus berbayar. Atau mungkin kampus Anda sudah berlangganan, it's okay. Maka Anda bebas untuk mendownloadnya. Tapi kalau misalnya kampus Anda tidak berbayar, tidak membayar ke publisher tersebut, maka setiap kali Anda mendownload, gitu ya, maka Anda akan dikenakan biaya sekitar $30, $40, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, berbeda dengan jurnal open access. Autornya, misalnya saya kan nanti di publisher itu ditanyain, apakah Anda mau open access atau tidak? Kalau open access, maka saya kenakan misalnya sekitar $300 misalnya. Tapi orang lain bisa akses. Keuntungannya apa, Bu? Bagi seorang autor, keuntungannya adalah jurnal saya bisa di-download secara free oleh sembarang orang. Mau 1 kali, mau 2 kali, mau jutaan orang boleh. Manfaatnya atau hal apa yang diinginkan oleh autor bahwa jurnalnya tersebut nanti akan dijadikan sebuah referensi. Kalau jurnalnya tadi banyak disitasi oleh banyak orang, maka seperti yang 2 minggu kemarin saya jelaskan, itu akan meningkatkan rating saya. Contoh ya, kita langsung aplikasi kepada jurnal yang sifatnya open access. Saya kasih lihat Anda. Ya, saya akan cari, saya buka Google saya, gitu ya. Saya ketikkan, kebetulan saya bidangnya di reverse logistik. Misalnya gini ya, nah, reverse logistik review. Ya, nah, di sini sudah ada beberapa orang, mulai dari researchgate.net sampai Science Direct. Nah, mungkinkah saya ada Springer? Nah, coba kita lihat ya punyanya Springer. Nanti kita akan dapatkan cuman abstraknya aja, tapi saya tidak bisa dapatkan full text-nya. Masih loading. Nah, citation-nya 15, ini adalah abstraknya gitu ya. Nah, cuma dapatkan seperti ini. Nah, kalau Anda mau mendownload, Anda diharapkan membayar 24,95 euro. Inilah yang saya katakan dia bukan open access, tapi close access. Nah, contohnya ini, judulnya Reverse Logistics, A Review of Case Studies. Penulisnya ini Marissa De Brito, Romert Dekker, and Simon P. Flapper. Nah, ini Anda cuma dapatkan preview-nya aja, cuma 2 page. Tapi kalau Anda mau dapatkan semuanya, Anda harus berbayar sekitar 24,95 euro, gitu ya. Sekarang kita lihat yang open access. Di sini juga ada Emerald, gitu ya. Ada Sage, gitu ya. Saya masih belum dapatkan di page ini. Jadi ini seperti kayak mencari
jarum ditumpukan jerami gitu ya. Nah, kita lihat. Kapan lalu ada yang dapatkan yang ya, kita cari lagi. Ada juga UMS tapi ini Indonesia. Ada yang oke ya. Saya mungkin langsung tuliskan yang PDF. Nah, caranya seperti ini Anda nyarinya. Kalau PDF maka dia akan keluar PDF. Coba ya kita lihat yang ini ya, punyanya Research Kit ya. Oke, belum dapatkan ini. Nah, kita lihat yang ini juga. Nah, ini coba saya download full text. Nah, kayak seperti ini, kenapa saya berikan sama Anda? Karena memang ini sangat perlu sekali gitu ya. Nah, ini kebetulan dapatkan, nah ini download free PDF. Oke, masih jalan. Apakah saya bisa berhasil gitu ya? Oke, ini pakai login dan lain sebagainya. Oke. Mungkin ini pakai Akademia. Oke, nanti ini tinggal Anda masukkan aja. Anda punya akun di Akademia dan lain sebagainya. Akunnya biasanya akan bersifat free. Anda bisa download by Google ataupun by Facebook. Yang penting akun Anda di Google dan akun Anda di Facebook gitu ya. Contohnya ini sign in to Akademia gitu ya. Itu atas nama saya gitu ya, continue as Farida dan lain sebagainya. Tinggal Anda ngeklik aja. Nanti itu Anda akan bisa melihat secara full. Nah, itulah yang dimaksud dengan yang namanya open access. Ya. Oke, saya stop dulu. Biasanya kita akan mendapatkan yang bentuk-bentuknya itu yang nah, itu ya. Nah, loh Bu, kalau misalnya saya citationnya dari jurnal nasional Sinta 1, Bu, boleh enggak, Bu? Sinta 2 ataupun Sinta 5 boleh enggak, Bu? Secara nasional. Ya monggo, enggak masalah. Yang terpenting Anda dengan pembimbing Anda bahwa merasa bahwa, oh ya sudah, ini adanya di Sinta 2 misalnya, atau Sinta 3, it's okay. Enggak ada masalah. Nah, kemudian, selain jurnal, Anda akan juga mendapatkan citation itu dari book. Ini banyak sekali. Booknya apa, Bu? Misalnya booknya ya mungkin Anda textbook Anda. Mungkin booknya itu bisa juga berupa buku dari buku ajar. Nah, buku ajar yang dimaksudkan di sini ya. Buku ajar yang dimaksudkan di sini bukan buku ajar yang setiap dosen itu bisa mengeluarkan, memfotokopi, menggandakan, kemudian bukunya itu bisa langsung diperjualbelikan kepada mahasiswa. Buku ajar itu yang bisa dijadikan panutan atau sitasi atau dia dijadikan rujukan adalah buku ajar yang diperjualbelikan secara bebas dan mempunyai publisher yang secara nasional, contohnya Gramedia. Nah, itu bisa dijadikan rujukan. Tapi kalau misalnya itu buku pegangan Anda atau handout yang Anda buat untuk kuliah sehari-hari dan itu dikeluarkan oleh dosen pembimbing dosen mata kuliah dan digandakan secara internal di Anda, maka itu tidak bisa dijadikan rujukan. Ya.
Kemudian bisa dari ensiklopedia, gitu ya. Ensiklopedia itu diperlukan karena memang ada beberapa hal, beberapa ilmu yang memang sampai sekarang itu perkembangannya sangat lambat, sehingga diperlukan ensiklopedia zaman-zaman lampau, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah proses interview. Interview itu kenapa sih, Bu? Interview itu kenapa sih, Bu? Kok penting gitu ya? Karena interview itu yang pertama didapatkan bahwa Anda itu tidak mendapatkan informasi dari buku, dari jurnal, kemudian mungkin dari majalah, Anda tidak mendapatkan. Tapi Anda mendapatkan proses interview dari seorang yang dikatakan ekspertis di bidangnya. Contoh, misalnya Anda ingin mempelajari masalah, silakan di ya, Amir. Iya, Bu. Maaf, Bu. Masih ada yang kresek lagi, sebentar saya mute total aja. Oke, sebentar. Ya, sudah hilang. Saya ulangi lagi di posisi mana tadi saya? Oke, whiteboard. Nah, di interview itu diperlukan untuk yang sifatnya diperlukan untuk ekspertis gitu ya. Kenapa ekspertis itu perlu gitu ya? Karena Anda sudah tidak mendapatkan keuntungan, bukan keuntungan, Anda tidak bisa mendapatkan informasi dari jurnal, buku, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Anda membutuhkan yang namanya seorang ekspertis untuk dimintai sebuah informasi. Contoh, Anda ingin riset bagaimana proses pengelasan yang paling efektif misalnya. Anda cari di jurnal, teknik pengelasan itu yang terbaru itu seperti apa, metodenya bagaimana, menggunakan perangkat seperti apa, kemudian SOP-nya bagaimana, Anda mungkin tidak mendapatkan. Akan tetapi di dunia existing gitu ya. Gitu ya. Ada beberapa ekspertis yang sudah melakukan pengelasan secara efektif dan mengklaim bahwa yang namanya metode pengelasannya yang orang tersebut gitu ya, itu sudah memiliki performance yang sangat bagus gitu. Nah, Anda boleh mewawancarai orang tersebut. Anda silakan rekam gitu ya. Anda silakan rekam. Kemudian Anda boleh mensitasi orang tersebut. Caranya bagaimana, Bu? Misalnya Maulana adalah seorang manajer produksi di PT X gitu. Misalnya Maulana adalah orang yang sangat expert di bidang pengelasan gitu ya. Dia yang menemukan teknik pengelasan paling yang tadi saya katakan itu ya, yang bagus itu tadi. Nah, kemudian Anda akan menginterview Maulana. Anda siapkan dulu perangkat untuk merekam gitu ya. Kemudian juga selain rekaman berupa audio, juga rekaman berupa gambar gitu ya. Juga rekaman mungkin berupa proses bagaimana pengelasan tersebut dilakukan. Nah, nanti menulisnya di skripsi Anda, dituliskan nanti seperti ini. Menurut Maulana, tahun 2020, bahwa metode pengelasan sudah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Adapun metodenya adalah sebagai berikut, bla 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 bla. Terus Bu, bagaimana nanti di referensinya atau daftar pustakanya Anda tuliskan gitu ya. Anda tuliskan Maulana
last name-nya misalnya ya, ini di sini misalnya Maulana Azizul H gitu ya. Misalnya hanya adalah Hermawan gitu ya. Berarti Anda tuliskan last name-nya dulu. Hermawan, Maulana Azizul tahun 2020 gitu ya. Nanti Anda tuliskan bukan berdasarkan book, bukan berdasarkan jurnal, bukan berdasarkan ensiklopedia, tapi Anda tuliskan interview. Nah, seperti itu. Itu diperbolehkan. Ya. Kemudian yang kelima, itu berdasarkan riset. Jadi ada riset, kemudian Anda coba kembangkan gitu ya, karena menurut Anda ini sudah tidak up to date. Saya menemukan sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi kapan lalu ada mahasiswa saya yang memang risetnya untuk membuat semacam charger gitu ya, charger untuk handphone gitu ya, multi purpose gitu ya. Jadi dia menggunakan tenaga matahari itu. Jadi kalau selama ini kan mungkin kita ngecasnya mungkin by electricity, tapi juga sudah ada ya yang menggunakan tenaga matahari. Jadi memang itu full tidak dicaskan ke listrik, jadi dia full ditaruh di matahari, dia mengambil panas matahari, kemudian disimpan di sebuah kayak semacam tempat penyimpanan energi, kemudian juga bisa buat ngecas HP, kemudian juga sebagai tempat untuk naruh beberapa colokan flash disk dan lain sebagainya. Cuman memang pengembangan risetnya dia, produk yang dihasilkan itu jauh lebih berat daripada yang sudah ada di pasaran. Tapi kalau memang dari sisi harga, harganya jauh sangat murah. Dia bisa menghasilkan di bawah angka 200.000. Tapi yang di pasaran itu lebih daripada sekitar 250.000. Cuma memang secara tampilan tidak checklist sama sekali karena memang masih handmade ya. Buatannya, kemudian proses paintingnya juga masih tidak begitu bagus. Nah, tapi itu ada sisi dari novelty-nya, gitu ya. Karena dia ada riset dulu, dia baca sebuah jurnal gitu ya, risetnya mahasiswa dari universitas yang lain. Jadi ada penambahan di kabel USB-nya. Jadi dia menambahkan kabel USB-nya. Kemudian yang keenam, Anda bisa mendapatkan sitasi tersebut dari proceeding. Ya. Proceeding itu apa, Bu? Proceeding itu adalah sebuah source yang bisa Anda jadikan rujukan dari hasil seminar para peneliti. Gitu. Sebaiknya proceeding ini kalau menurut saya proceeding ini jangan dijadikan rujukan yang utama. Ini adalah proceeding ini menurut saya jadikan rujukan yang paling akhir. Mengapa? Karena sekarang ini terjadi kompetisi untuk beberapa perguruan tinggi untuk mengadakan yang namanya conference. Jadi mereka terkadang itu tidak melihat konten gitu ya. Mereka hanya melihat banyaknya paper yang masuk sehingga langsung diaksep. Kalau sudah diaksep, selama itu sesuai dengan template dan bahasa Inggrisnya sudah di-proofreadkan, itu biasanya sudah langsung bisa nanti di-upload menjadi proceeding dalam skala internasional ataupun nasional. Tanpa ada proses review sama sekali. Gitu. Itu makanya saya proceeding jangan dijadikan rujukan. Jadi proceeding itu dijadikan rujukan jelas ya. Paling akhir selama misalnya Anda sudah tidak mendapatkan lagi proses rujukan mulai dari jurnal sampai yang nomor 5 tadi. Jadi sudah tidak ada tempat lagi, itu baru Anda boleh menggunakan proceeding. Ya. Oke, dari 6 source citation ini, kira-kira ada yang ditanyakan terlebih dahulu di sini sebelum saya lanjut ke yang lainnya. Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, oke, saya lanjutkan untuk yang
PPT-nya. Nah, saya mungkin akan langsung ke sama ya. Ini mengapa citasi itu penting, karena kita akan memberikan kredit ya untuk si penulisnya gitu ya. Kemudian mungkin saya akan langsung ke sini. Nah, contoh-contohnya ya. Nah, contoh seperti ini. Inilah bentuk citasi. The Prologue to Peter Stevens 2003, The Voyage of the Catalpa has a strong Irish flavor, yet it is clearly set on the eastern seaboard of the United States of America. Nah, Anda menuliskan kata tulisan Peter Stevens 2003. Itu Anda berarti sudah mensitasi. Dan Peter Stevens ini sudah akan mendapatkan feedback dari citasi Anda. Oh, ini loh si Vincentius Glenn ini sudah mensitasi tulisan saya. Maka itu sudah terikut dalam sudah terikut dalam database-nya si Stevens ini, bahwa sudah ada yang merekod tulisan saya, sudah ada yang mensitasi tulisan saya. Siapa? Ya Vincentius ini. Kalau misalnya Stevens ini ingin melihat Vincentius ini nulis apa ya, nulis apa sih tentang kenapa saya disitasi, saya bisa membaca tulisan Vincentius. Karena itu memang saya punya hak akses penuh. Tanpa saya harus membeli artinya artikel tersebut dari publishernya, bisa saya. Gitu. Kemudian contoh lagi. Nah, kalau ini dikatakan yang atas ini adalah citasi di tengah. Apa Bu maksudnya citasi di tengah? Citasi di tengah itu adalah namanya dituliskan di tengah-tengah. Di tengah-tengah kenapa Bu? Misalnya, The Prologue to Peter Stevens. Ya, The Prologue, ada kata-kata The Prologue. The Prologue itu berarti Peter Stevens itu sudah posisi di tengah. Sekarang kita lihat sini. Bentar. Stephen ada di bawah, ini berarti Anda mensitasi Stephen itu di bawah. Loh Bu, memang ada Bu. Lah ini yang dikatakan yang namanya gaya selingkung. Ada di atas, ada di bawah, bukan di atas, ada di tengah, ada di paling bawah, ada di depan. Loh Bu, kalau di depan bagaimana? Misalnya seperti ini ya. Stevens said, misalnya ya, Stephen berkata, the voyage of the Catalpa. Nah, itu berarti tulisan gaya selingkungnya, sitasinya, Anda mensitasi Stephen itu posisinya gaya selingkungnya di depan. Kalau yang di tengah-tengah seperti ini, maka ini adalah sitasi di tengah. Kalau yang bentuknya seperti ini adalah sitasi di bawah. Sama dengan seperti ini, Kelly 1955, ini posisi di bawah. Nah, ada juga beberapa jurnal yang menuliskan cara mensitasi itu menggunakan page. P ini adalah page. Halaman keberapa? Halaman kedua. Ini adalah last name-nya, ini tahun menulisnya, dan ini adalah page-nya. Nah, nanti page ini opsional, tergantung dari university Anda inginnya seperti apa. Kalau di UPN Jatim kita tidak menggunakan page. Jadi last name dan year-nya aja, tahunnya. Kalau page kami tidak menggunakan. Tapi kalau misalnya di UPN Jakarta nanti memintanya bahwa, oh ya setiap citasi selain name, year, Anda harus tambahkan page-nya. Misalnya seperti itu, gitu ya. Anda mendapatkan page-nya, maka yang terjadi adalah Anda harus menuliskan page tersebut. Nah, makanya itu saya katakan bahwa ini sifatnya sangat opsional, tergantung dari Anda nanti university-nya mau mengatakan SOP-nya atau manual prosedurnya untuk penulisan skripsi di UPN Jakarta itu seperti apa. Nah, itu bisa Anda ikuti aturannya. Jadi,
Tuh ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ada juga yang bentuknya seperti ini cara mensitasinya. A recent study, ini di tengah-tengah, ini namanya, ini tahunnya, dan page-nya ditaruh di bawah. Nah, ini adalah request dari mungkin juga dari jurnalnya, mungkin juga ini sudah ada ketentuan bakunya, jadi kita nggak bisa yang artinya apa ya? Ini sudah ketentuannya, jadi setiap university, setiap jurnal itu mempunyai ketentuan yang berbeda-beda. Ada lagi yang mungkin hampir sama ya. Oke. Nah, contoh ini. Ini kalau tadi namanya sitasi. Kalau ini namanya adalah Anda menuliskan di daftar pustaka. Kebanyakan daftar pustaka itu Anda sering menuliskan WW bla 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 bla. WW bla 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 bla. Itu banyak sekali. Kalau di kami itu sudah kami tidak perbolehkan. Kalau itu misalnya Anda dapatkan dari sebuah website itu mesti ada penulisnya. Siapa penulisnya itu harus dimasukkan. Jadi kami sudah tidak menerima kalau di UPN Surabaya itu WW bla 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 itu sampai kadang-kadang sampai 20 sampai 30 kami sudah tidak menerima lagi. Jadi walaupun Anda mencari dari blog, Anda mencari dari website, it's okay, tapi mesti blog itu mesti ada penulisnya. Karena apa? Dalam referensi seperti ini, kita akan menuliskan nama penulisnya. Stephen, ya, tadi kan nama belakang ya, last name. Last name, ini P, ini adalah first name-nya, ini tahunnya, gitu ya. Bukunya apa ya? The Voyage of the Catalpa, A Perilous Journey, and 6 Irish Rebels, Escape to Freedom. Nah, tulisan jurnalnya, publishernya adalah Irish Journal of Social History. Nah, penulis jurnalnya ini atau publisher jurnalnya tuh biasanya akan dituliskan italic atau miring, gitu ya. Nah, 50 itu apa? 50 itu adalah ininya, volumenya. 50 itu adalah volumenya, gitu ya. Kemudian juga 2 itu apa, Bu? 2 itu adalah number atau isunya, gitu ya. Kemudian 34 sampai 42 itu adalah page-nya. 34 sampai 42 itu adalah page-nya. Gitu ya. Nah, oke, sebentar. Nah, ada beberapa yang jurnal itu tidak memiliki isu. Ada, Bu? Ada. Jadi sudah 50 kemudian page-nya ada yang bisa ditulisin pakai PP itu boleh. Misalnya ditulisin kayak gini ya. Ditulisin gini, nah, PP gini, page gitu ya, boleh. Ada yang by request seperti ini, ada yang tidak. Tapi kebiasaannya kalau 34 sampai 42 itu adalah page-nya. Nah, 50 adalah volumenya, 2 itu adalah number-nya. Biasanya orang itu akan mengeluarkan volume aja, number-nya tidak ada. Nah, sekarang saya kasih Anda cara untuk menuliskan jurnal ya. Oke, caranya seperti ini. Saya ganti oke ya. Jadi untuk menuliskan citation itu ada 2. Yang menggunakan Harvard Referencing dan IEEE Referencing. Loh Bu, apa itu Bu? Ini adalah style saja. Ini yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Kalau penulisan skripsi, tesis sama disertasi di UPN Surabaya itu menggunakan Harvard Referencing Style. IEEE tidak. Ya. Nah, apa Bu Harvard Referencing Style itu? Harvard Referencing Style ya, saya tuliskan di sini yang Harvard dulu. Harvard itu selalu identik dengan last name.
kemudian year, ya, kemudian title, baik, sebentar ya, sebentar. Last name. Oke, bentar. Sudah nggak bisa lagi. Oke ya, yang menggunakan Harvard dulu. Jadi last name, kemudian year, kemudian title, kemudian publisher name, kemudian volume, kemudian juga issue atau number, kemudian juga page. Udah. Contoh. Ya, contohnya adalah misalnya nama saya Farida Pulansari. Jadi kalau menuliskan di sitasi, ya, ada dua macam cara menuliskan sitasi dan cara menuliskan daftar pustaka. Contohnya, cara menuliskan sitasi bagaimana? Kalau saya menuliskan sebentar. Oke. Kalau misalnya saya menuliskan posisinya itu di sitasi ya. Berarti Anda tinggal nuliskan gini. Pulansari. Selesai. Kalau penulisnya adalah satu orang. Ya. Kalau misalnya dua orang, bagaimana, Bu? Pulansari, misalnya saya dengan Amir Farhani ya. Saya tuliskan nama last name-nya adalah Farhani. Tahun 2020 misalnya. Di sini 2020. Kalau tiga orang, Bu, yang menuliskan bagaimana, Bu? Anda cari yang nama pertama aja. DKK. Bes. Selama Anda menuliskan ini, berarti Anda sudah tidak plagiat, gitu ya. Juga cara mensitasinya juga sudah benar. Ini kalau menulis dalam sebuah narasi riset. Sekarang bagaimana cara menuliskan, Bu? Kalau misalnya saya itu posisinya misalnya saya di daftar pustaka. Nah, ini tadi di paragraf ya. Jadi tulisan skripsinya Anda. Sekarang saya menuliskan di daftar pustaka. Kalau penulisnya satu, tuliskan saja Pulansari, Farida. Tahun 2020. Oke ya. Misalnya saya menuliskannya adalah misalnya tentang saya kasih apostrofi, ini adalah tulisan saya misalnya.
Oke. Ternyata publisher-nya adalah ini. Ya, ini karena nggak bisa italik ya, nggak bisa miring ya. Kemudian volumenya 50, isunya nomor 3, page-nya misalnya 35 sampai 45. Nah, kemudian kalau misalnya 2 orang, ya tuliskan saja. Faridanya boleh disingkat, Bu? Boleh. N. Tadi Farhani, siapa mau depannya ya? Farhani misalnya Ilham. Misalnya I, ini ya. Tahunnya 2020. Sudah, sama semua. Kalau 3 orang, Bu, tuliskan semua. Wulansari, koma F, titik, koma. Farhani, koma I, koma. Yang terakhir dituliskan N. Misalnya ini Arsyad Ardani ya. Ardani A. Tahun 2020. Sampai terakhir bla 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 sama. Nah, ini perbedaan citation teknik ya. Yang merah ini adalah citation-nya gitu ya. Yang merah ini adalah citation-nya, tulisan di paragraf Anda, yang ini di daftar pustakanya. Ingat bahwa tulisan DKK ini ya, itu diperlukan penulisnya itu lebih besar daripada 3 orang. Jadi kalau masih 2, Anda menggunakan penulis pertama sama penulis kedua. Tapi kalau sudah 3, 4, 5, 6, maka yang Anda tuliskan adalah DKK. Kalau bahasa Inggrisnya biasanya akan ditemukan kata-kata et al. Nah, sudah. Jadi di dalam citation ini memungkinkan yang namanya plagiat itu sudah tidak ada. Nah, tinggal Anda masukkan nanti di sini. Loh Bu, tadi saya ingin tahu sih Bu, kalau misalnya saya berdasarkan interview misalnya tadi ya, ternyata Ardani ini adalah misalnya ekspertis di bidang pengelasan Bu. Misalnya, oke. Ardani A misalnya, tahunnya 2020. Tulis saja interview. Anda kasih tanggalnya. Tanggal untuk pada waktu Anda menginterview. Gitu ya. Sama juga misalnya kalau Anda mendapatkan source itu dari misalnya blog. Karena apa? Source dari blog ataupun website itu biasanya terkadang akan diperbarui oleh autornya. Kalau Anda tidak menuliskan kapan Anda mengaksesnya, tanggalnya, yang terjadi adalah suatu ketika apabila dosen penguji tersebut misalnya mencari tahu gitu ya, Anda nanti akan ditanyakan, loh, kok tulisan Anda dengan website yang sudah saya buka ini kok berbeda ya? Kok Anda ini kok tidak sama tulisannya? Maka bisa Anda sebutkan bahwa Anda mengaksesnya adalah pada tanggal ini. Karena sifatnya website, sifatnya blog itu bisa diperbarui sewaktu-waktu oleh yang namanya autor. Jadi tidak menutup kemungkinan autornya itu akan langsung menuliskan seperti yang dia inginkan. Kalau misalnya dia mendapatkan informasi yang sudah baru gitu ya, maka dia akan langsung menuliskan tanpa memberitahu siapa pembacanya. Hei, ini loh blogku tak perbaiki, tak betulkan, tak update gitu. Jadi Anda yang harus mempunyai inisiatif untuk memberikan tanggal akses Anda. Ya. Mami. Oke, kemudian saya akan perlihatkan untuk sebentar. Oke, ada satu lagi jurnal kalau enggak
Sebentar saya cari yang di sini atau yang di satunya ya. Saya ada satu slide lagi. Mau kasih Anda lihat cara untuk memperlihatkan itu posisinya. Sebentar. Saya kasih lihat dulu apakah yang di sini. Sebentar saya carinya di sini ada apa enggak ya? Nah, ini contoh untuk di dalam book ya. Kalau misalnya buku, nah jadi buku itu bentuknya seperti ini. Jadi bukunya apa gitu, kemudian judulnya. Kalau misalnya ini buku, kalau tadi kan Stephen ini diibaratkan adalah jurnal, kalau ini dalam bentuk buku gitu ya. Ini adalah penulisan dalam bentuk Harvard style. Saya balik lagi, kalau yang IEEE tadi kayak apa ya Bu ya? IEEE itu kayak seperti ini tadi. IEEE referencing style itu adalah yang menggunakan misalnya bentuknya itu bentuk angka. Gitu ya. Jadi ini agak sulit gitu ya. Mungkin bagi Anda yang masih strata S1 gitu ya. Masih mau gitu, ini agak sulit karena kami pun yang biasa conference internasional aja untuk IEEE itu paling kami tidak sukai untuk style-style penulisan sebuah artikel ilmiah dengan menggunakan IEEE referencing style ini. Karena dia hanya akan memperlihatkan ini aja, angka. Jadi kalau misalnya dia mensitasinya di depan gitu ya, misalnya gini, menurut misalnya gini ya, Abbas. Oh, mungkin nama belakang ya, nama belakang. Menurut Ardani misalnya. Nah, biasanya dia akan menggunakan seperti ini. Nah, bla 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 bla. Ini kalau mensitasi di depan. Gitu ya. Kalau misalnya citasinya di tengah, pengembangan reverse logistik gitu ya, yang dilakukan misalnya oleh beberapa orang peneliti. Nah, ini citasi di tengah. Mungkin Anda bisa menyebutkan beberapa orang misalnya. Nah, ini citasi di tengah. Nah, kalau citasi di belakang, Anda sudah ngomong banyak gitu ya. Anda baru menuliskan, ini menurut siapa? Oh, menurut si 3. Nah, kita kan tidak tahu, 1, 2, yang kita ketahui itu nama itu hanya di citasi yang pertama saja, cara mensitasi yang di pertama. Tapi kalau yang di nomor kedua, ya kalau ini boleh saya kasih nomor ya, 1, ini 2, dan ini mungkin 3 gitu ya. Maka yang terjadi adalah yang saya tahu namanya kalau penulisnya adalah Ardani adalah yang di 1 saja. Yang 2 sama 3 saya tidak tahu karena ini ada nomornya. Loh Bu, saya tahunya dari mana? Dari references nanti. Jadi dari daftar pustaka. Jadi kalau 1 misalnya itu penulisnya Ardani gitu ya, misalnya ini saya ganti misalnya. Enggak bisa. Ini ya nomor 1 Ardani. Nomor 2 ya siapa? Ya Pulansari ini. Nomor 3 siapa? Ya ini penulisnya. Gitu. Loh Bu, cara penulisan, cara mensitasinya bagaimana Bu? Urutan nomornya urut. Jadi enggak boleh misalnya Ardani Anda kasih nomor 5 itu enggak boleh.
Jadi kalau dia paragraf pertama, sentence pertama, maka cara mensitasinya dia angkanya adalah berurutan dari angka 1 mulai terkecil. Nanti dalam satu paragraf misalnya ya, Anda mensitasi 5 orang, berarti dalam satu paragraf itu ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Cara tahunya saya nomor 1 itu siapa, 2 siapa, dari mana? Dari daftar pustakanya. Oh, siapa sih penulis nomor 1, siapa sih nomor 2, siapa sih nomor 3. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya Harvard referencing seperti ini tadi, itu bisa langsung kita ketahui siapa sih penulisnya itu. Nah, kalau yang IEEE, nah itu enggak bisa. Kita dapatkan siapa penulisnya itu kita tidak bisa mengetahui siapa sih penulisnya itu. Gitu ya. Nah, mungkin ada yang ditanyakan di sini. Jadi memang menulis artikel ilmiah itu memang bisa dikatakan sangat sulit gitu ya. Jadi tidak hanya kita cara menuliskannya itu bagaimana bagaimana hanya menulis saja. Terkadang penulis itu hanya bisa menuliskan berdasarkan apa yang ingin beliau atau ingin mereka tuliskan. Tapi bagi kami para pembaca itu biasanya akan sangat kesulitan. Akan sangat kesulitan untuk mengerti. Kira-kira ini orang mau nulis apa ya? Nah, makanya citation teknik ini gitu ya, diperlukan supaya untuk apa? Ya supaya untuk mengetahui kira-kira pembaca, baik pembaca ataupun penulis, itu sama-sama bisa pesannya si penulis itu bisa tersampaikan ke pembaca, dan pembaca juga mengerti apa pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Maka dari itu kalau kami, di jurusan kami di teknik industri, justru mata kuliah bahasa Indonesia gitu ya, itu sekarang bukan bahasa Indonesia yang seperti ada di semester 1 gitu ya. Bahasa Indonesia itu sekarang itu dijadikan satu semester dengan mata kuliah metodologi penelitian. Karena diharapkan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik gitu ya, maka penulisan skripsi gitu ya, penulisan skripsi itu juga akan mengikuti kaidah penulisan bahasa Indonesia yang benar. Sekarang ada reformasi besar-besaran di UPN Surabaya, terutama untuk penulisan skripsi. Jadi sekarang itu baru dibentuk koordinator bidang mata kuliah MKDU ya, mata kuliah umum. Jadi di situ akan nantinya disamakan persepsi untuk dosen-dosen di seluruh dosen-dosen mata kuliah MKDU, terutama di mata kuliah bahasa Indonesia gitu ya, dan metodologi penelitian supaya bisa nge-match. Karena memang kami sekarang ini sangat miris sekali, banyak copy paste yang dilakukan oleh mahasiswa. Baik itu dari blog, kebanyakan itu dari blog dan dari website. Jadi kalau ditulis itu kadang-kadang itu dalam 30 lembar atau 20 lembar, itu sama sekali tidak ada citasinya. Dia mengatakan misalnya, pembuatan jembatan itu konstruksinya itu adalah SOP-nya begini, 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 begini. Nah, kalau ditanyain sama dosen penguji, itu katanya siapa? Mahasiswa yang bersangkutan tidak bisa jawab. Karena dia dapatnya copy-paste dari website. Loh, Anda bisa mempertanggungjawabkan tulisan Anda kalau cuma hanya copy-paste bagaimana? Ya pokoknya saya cari di website saya, googling. Kan yang sekarang itu kan fenomenanya Anda tidak tahu, Anda males baca jurnal, Anda tidak mau cari bukunya, terus Anda googling ketemu gitu ya. Mulai misalnya teknik pengelasan, metode pengelasan, alat-alat pengelasan misalnya gitu ya, APD untuk pengelasan, kemudian flowchart untuk pengelasan misalnya seperti itu, Anda dapatkan lengkap dalam satu website. Jadi itu di copy paste semua sampai misalnya sampai 10 atau 15 halaman. Citasinya, no. Salah itu Bu, salah sekali. Berarti kan sebenarnya Anda mencuri tulisan orang lain.
Kalau dikatakan plagiat, ya itu plagiat. Gitu. Nah, itu seyogyanya Anda harus hindari. Paling tidak saya katakan tadi yang namanya website, yang namanya blog gitu ya. Itu adalah opsional terakhir. Yang bisa dipergunakan sebagai rujukan adalah jurnal, book gitu ya, mungkin ensiklopedia, interview gitu. Kalau misalnya Anda pusing gitu ya, cari blog atau cari website kan pasti ada penulisnya. Dan website itu jangan website yang perorangan, website yang memang capable. Misalnya punyanya company apa, yang memang dia sudah proven. Kalau misalnya dia berbicara tentang pengelasan, ya cari websitenya company yang bidang pengelasan yang memang sudah proven, sudah besar. Nah, itu bisa dijadikan rujukan. Begitu materi untuk yang hari ini, konklusinya bisa Anda foto dulu untuk yang di whiteboard ini, karena mungkin ini juga, tapi nanti bisa ke save sih rekamannya, bisa sih. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Saya buka pertanyaan, sesi pertanyaan. Bu, saya mau izin bertanya. Oke, siapa yang bertanya? Saya Nur Alfi, Bu. Oke, Nur Alfi, silakan. Bu, saya masih bingung ya. Kayak kan kalau di suatu jurnal gitu, misalnya kita nyari referensi dari jurnal gitu ya. Di jurnal itu kan ada itu ya Bu, ada kayak misalnya pendapat menurut siapa gitu Bu. Nah terus kita mau menurut kita tuh kayak menurut saya misalnya kayak ini kayaknya cocok nih gitu, misalnya pengertian energi itu apa gitu misalnya. Menurut siapa, misalnya menurut Widodo pada tahun 2012 misalnya gitu. Nah, saya mau ngambil tuh kutipan yang menurut Widodo itu, tapi kan saya ngambilnya itu kan dari jurnal itu, Bu. Nah, itu kata-kata pendapatnya itu nggak boleh diganti kan ya, Bu? Misalnya nih, saya beli tomat di pasar, misalnya, terus saya ganti jadi tomat dibeli di pasar, misalnya gitu. Itu harus sama kan ya, Bu? Kalau pendapat gitu, Bu. Oke. Jadi nanti teknik penulisannya kan sebenarnya, oke, saya ilustrasikan ya. Oke, tadi Afni mengatakan bahwa saya baca jurnal A, kan? Ternyata di jurnal A itu ada penulis namanya B. Nah, penulis B ini yang akan disitasikan ya, Afni ya, benar ya? Iya, Bu. Oke, maka cara menuliskannya adalah menurut B tahun 2012 dalam A. Jadi penulis B-nya itu tetap disebutkan. Karena sebenarnya A itu sebenarnya juga mensitasi dari B. Tapi dikarenakan Afni ini dapatnya penulis B itu dalam jurnalnya A, maka si A ini tetap harus ditaruh. Jadi menurut B tahun 2012 dalam A. Maksudnya dalam A itu ya jurnal yang Afni baca tadi di dalam jurnal A tadi, penulisnya si A tadi. Pengertian energi adalah bla 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 bla. Atau mungkin Afni juga punya effort yang lebih, gitu ya. Oh, penulis B ya. Berarti B ini kan disitasi oleh A, gitu ya. Saya cari dong di daftar pustakanya. Oh, ternyata B itu pernah menuliskan jurnalnya yang namanya ini. Afni searching dulu si B ini. Kalau Afni bisa dapatkan papernya, bisa dapatkan artikelnya, maka Afni tidak perlu menuliskan si A. Jadi menurut, langsung gini. Nah, seperti ini.
Jadi kalau Afni enggak, sebenarnya sih saya merekomendasikan yang ini dulu. Jadi Afni harus mencari dulu si B itu siapa. Kalau Afni sudah dapatkan si B itu siapa, maka Afni tidak perlu menuliskan si A. Gitu. Tapi kalau Afni misalnya sulit, ternyata dicari, ternyata apa tuh si B itu sangat sulit sekali untuk dicari, maka yang terjadi adalah Afni harus tetap mengikutkan si A di dalam citasinya Afni. Oh, Alfi ya, sorry Afni, Alfi ya. Jadi tetap harus si A itu harus tetap diikutkan. Jadi si A itu tidak boleh dihilangkan. Gitu. Itu ya, Alfi ya. Iya Bu, baik, makasih Bu. Oke. Ada yang lain mungkin? Saya dong Bu, mau nanya Bu. Ya, silakan. Saya Muhammad Dwi. Ya. Saya mau tanya, sebenarnya untuk contohnya untuk seperti karya skripsi itu ada aturan standar ideal berapa citation yang diperlukan? Enggak sih Bu? Kalau referensinya ya, citation-nya ya. Berarti kan citation itu kan berhubungan dengan yang namanya referensi ya. Nah, yeah. Kalau di tempat saya itu sebenarnya depend on dari sebenarnya tidak ada aturan jelas. Tapi kalau misalnya saya boleh mengatakan aturan apa ya, kode etiknya penulis gitu ya. Kalau skripsi itu ya paling at least minimal itu sekitar paling minim ya, paling minim itu sekitar 25. 25 itu disitasi juga harus ada di reference. Jadi terkadang itu banyak sekali mahasiswa itu yang karena dia copy paste dapatkan dari website ataupun blog itu biasanya di tulisannya itu banyak sekali citasinya. Tapi pada waktu dicek daftar pustakanya cuma 5-6. Kalau saya biasanya nggak mau kecolongan. Jadi saya taruh gitu ya, halaman pertama misalnya, oh di situ halaman pertama misalnya ada prastian gitu ya. Saya cari di belakang daftar pustaka, oh enggak prastiannya. Kalau enggak ada langsung saya coret. Ada citasi kedua misalnya Stephen. Ada enggak daftar pustakanya? Enggak ada lagi, coret lagi. Jadi kalau saya sebenarnya kalau untuk S1 itu sebenarnya 25. Itu minim ya. Karena untuk literatur review di bab 2 di kajian pustaka, tinjauan pustaka itu pasti akan banyak sekali Anda men-citation tulisan orang atau riset Anda. Karena kan kalau di bab 2 itu yang ada itu kan pertama juga ada definisi, ada langkah-langkah, kemudian juga mungkin ada gambar, ada tabel. Nah, itu kan kalau selama itu Anda ambil dari orang lain gitu ya, berarti kan otomatis citation-nya kan bertambah juga. Jadi at least sekitar 25-an. Itu sebenarnya itu menurut saya ya, karena selama ini memang tidak ada aturan yang artinya aturan yang kalau S1 itu harus 10, S2 itu harus 100, S3 itu harus minim 200. Itu memang belum ada tulisan hitam di atas putih seperti itu, tapi kalau menurut saya S1 itu paling enggak ya sekitar 25 lah harus sudah pernah membaca jurnal. Karena untuk seminar proposal aja ya, untuk menentukan bahwa skripsi ini layak apa enggak itu kan memang kita akan menggodok, kita akan bertanya kepada mahasiswa tersebut kira-kira antara metode yang Anda pakai dengan permasalahan ini match apa enggak. Nah, itu yang dinilai, yang diuji adalah di literatur review-nya. Bayangkan saja kalau anak S1 hanya membaca 5 jurnal saja, saya nggak bisa membayangkan bagaimana dia bisa menghadapi dosen penguji di seminar proposal. Novelty-nya di mana, atau misalnya cocok enggak. Paling enggak kan kita punya yang namanya riset pendahuluan. Kita sudah membaca risetnya orang lain. Seperti yang 2 minggu saya katakan, jangan sampai kalau misalnya saya misalnya gini, saya mau skripsi di PT Unilever misalnya.
ternyata di PT Unilever itu sudah ada mahasiswa dari PT X gitu ya, sudah melakukan skripsi di sana. Ternyata yang dimasalahkan adalah misalnya quality tentang sampo gitu ya, produknya adalah sampo. Menggunakan metode A. Nah, kalau Anda misalnya tidak pernah membaca penelitian terdahulu, bisa jadi Anda juga membahas masalah quality sampo gitu ya, dengan metode A sama, itu tidak boleh. Walaupun Anda sama-sama, Anda pun misalnya Anda berbeda universitas, itu tidak diperbolehkan. Maka dari itu, yang diperlukan adalah Anda harus membaca. Kan biasanya kalau di perusahaan itu kan ada database. Anda tanya, di Unilever ini pernah enggak ya ada yang penelitian tentang quality, tapi quality-nya di sampo. Oh, sudah pernah, Mbak. Sudah pernah, Mas. Anda baca itu. Nah, kalau sudah pernah dibaca, Anda berarti harus mencari sesuatu yang lain. Jangan sama plek. Itu tidak diperbolehkan. Gitu. Jadi, kalau bimbingan saya harus minim 25. Mau jurnal internasional, mau jurnal nasional, maka saya suruh rangkum dulu. Jadi pada waktu sempro, dia kayak bawa amunisi itu, bawa amunisi perang gitu. Jadi kalau ditanyain, kamu sudah baca apa saja? Dia bisa merangkai dalam sebuah matrik gitu ya. Oh, saya sudah pernah baca mulai tahun ini, tahun ini, tahun ini. Perkembangannya tahun ini tuh seperti ini loh, perkembangan seperti ini, seperti ini. Mengapa saya penelitian di sini? Karena sebenarnya perusahaan ini belum pernah diteliti, misalnya. Mengenai apa? Mengenai performance, misalnya mesin A, misalnya. Nah, karena apa? Ternyata di situ tuh terjadi banyak defect. Produk yang dibuat dengan mesin A itu ternyata banyak defeknya. Defeknya sekitar 60%. Maka saya ini adalah cocok sekali karena belum pernah diteliti sama orang misalnya. Kalaupun orang misalnya pernah meneliti itu menggunakan metode A. Kenapa saya harus menggunakan metode B? Karena metode B itu punya keunggulan ini. Itu kalau dari sisi saya. Kalau saya setiap kali membimbing itu seperti itu. Jadi mahasiswa wajib sekitar minimum 25. Tapi tergantung ya dari university Anda, juga tergantung dari dosen pembimbing Anda. Gitu. Baik, gitu. Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada yang lainnya lagi? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Oke. Kalau misalkan kita, tadi kan yang Ibu bilang kan kalau misalkan di tinjau pustaka tuh bakal ada kayak gambar, tabel. Nah, itu cara citasinya itu sama seperti kita citasi pengertian atau kalimat orang dari jurnal, atau kita kasih kayak caption, Bu, di bawah gambar atau tabelnya? Ya, saya tunjukkan ya. Ya. Oke, mungkin saya akan menggunakan yang ini aja. Oke, ya. Misalnya di sini ada gambar. Sorry ya, gambar saya jelek. Misalnya gambar bla 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 bla. Nah, ini yang akan Anda citasi. Berarti kan di sini ada tulisan saya kasih misalnya di sini. Misalnya ya, ini adalah gambar. Entah ini Anda gambar sendiri, tapi memang itu rujukannya punya orang lain, entah ini langsung Anda copy paste. Ya. Maka yang Anda tuliskan adalah di sini adalah gambar misalnya 2.1. Kurva performance misalnya. Nah, maka ditulis di sini adalah sumbernya siapa yang nulis. Nah, begini tulisannya sumbernya. Selesai. Jadi walaupun ini gambar Anda gambarkan sendiri karena mungkin kelihatannya tidak jelas gitu ya, maka Anda gambarkan sendiri. Tapi selama Anda mencontek tulisan orang lain, wajib dituliskan sumber seperti ini. Dia mau gambar kalau ini dalam bentuk gambar gitu ya. Kalau misalnya dalam bentuk tabel gimana, Bu? Kalau misalnya dalam bentuk tabel gitu ya. Dalam bentuk tabel misalnya ini ada bentuk tabel misalnya seperti ini gitu ya. Biasanya kan tulisan tabelnya ada di atas ya. Tabelnya ada di atas. Nah, cara menuliskan source-nya di mana, Bu? Biasanya mepet paling kiri di sini. Nah, dituliskan di sini misalnya sumber. Nah, tuliskan di sini sumber.
Anda sampai tidak menuliskan sumber, baik gambar ataupun tabel, ya berarti sebenarnya Anda mencuri hasil karya orang lain. Mau gambar sekecil apapun, mau tabel yang sesimpel mungkin, itu tetap harus ada yang namanya sumber. Kemudian juga yang satu kali lagi misalnya, bentuknya adalah mathematical equation, mathematical modeling. Misalnya 2x, misalnya 2x kuadrat, misalnya plus 4y, misalnya pangkat 5 sama dengan B. Nah, ini pun wajib Anda tuliskan equation di literatur review itu ya, penomoran, misalnya 2.1. Nah, tapi sebelum ini narasinya juga harus ada. Dituliskan, menurut misalnya Hidayat 2020, bla 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 bla. Rumus misalnya, rumus apa ini ya? Nah, tetap harus ada. Mau mathematical modeling, mau table, mau picture, kemudian mungkin mau rekaman, semuanya harus ada yang namanya sumber. Begitu Cahyani? Berarti ada kemungkinan dong di satu page itu, satu lembar itu ada kemungkinan isi dari tinjau pustaka skripsi mahasiswa isinya citation semua dong. Kalau itu gimana, Bu? Ya bisa. Bisa sekali. Bisa sekali. Loh kan memang posisinya di tinjauan pustaka. Kalau tinjauan pustaka itu kan bab 2 itu kan sebenarnya tujuannya adalah di literatur review. Literatur review itu kan memang kita mencari tulisan orang lain. Ya berarti dalam satu lembar bisa sampai 5 sampai 6 citation boleh. Selama misalnya satu lembar Anda tuliskan 5 gambar ya bisa jadi. Ada 5 citation. Tidak masalah. Kasih, Bu. Oke. Bu, saya mau nanya lagi boleh nggak, Bu? Ya. Maaf nih, Bu, kalau saya masih kurang paham ya, Bu. Untuk ini, Bu, kan Ibu contohin kan kurva performance, terus sumbernya Hidayat 2020 misalnya gitu kan. Nah, itu misalnya saya ngambilnya, saya dari jurnal lagi nih, Bu, misalnya. Nah, terus kurvanya itu kan, jurnalnya itu kan penulisnya banyak ya, Bu. Tadi kan, maaf Bu kalau masih kurang paham, Bu. Kalau tadi kan Ibu contohin kan kayak penulis jurnalnya misalnya ada 3 orang. Nah, itu kita tulisnya kan kalau Ibu contohin tadi kan ada ituan 1 gitu ya, Bu. Ada tanda 1 gitu, penulis 1 gitu. Nah, itu kalau misalnya untuk gambar gini, Bu, kayak kurva performance, terus sumbernya misalnya, ini kan, sumber ini kan berasal dari itu kan, Bu, dari nama penulisnya kan, Bu. Nah, itu kita tulis aja, Bu. Misalnya Hidayat, terus sama Nur misalnya, atau sama siapa, sama B gitu, Bu. Nah, itu kita tulis aja nama pertamanya, Bu, tanpa ditulis angka 1-nya itu, Bu. Atau gimana, Bu? Jadi kalau gitu, kalau misalnya 3 orang atau lebih, maka penulis pertamanya ya ditulis Hidayat DKK. Itu sumbernya. Jadi nggak usah si Nur, si B itu nggak usah disebutkan lagi. Selama dia lebih besar daripada 3, 4, 5 dan sebutnya, maka dia dituliskan aja yang pertama pakai DKK itu. Nah, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke. Ada yang lain? Saya mau nanya juga dong, Bu. Ya. Misalnya saya dapat tabel dari jurnal tahun 2016. Terus saya tahun 2020, 4 tahun kemudian mau bikin sebuah karya tulis dengan mengadopsi tabel dari 4 tahun tersebut. Lalu tabel itu saya perbaharui datanya. Kalau begitu itu tetap harus gituin sumber nggak, Bu? Loh ya enggak toh. Itu kan berdasarkan riset kamu. Kalau yang tahun 2016 itu dimasukkan aja di daftar pustaka, di tinjauan pustaka di bab 2. Kalau misalnya ini tabel tersebut berdasarkan riset kamu gitu ya, itu berarti masuknya di bab 4, sudah pengolahan data.
berbeda peruntukan. Tabelnya sama misalnya, variabel yang diisi sama, tapi angka-angkanya berdasarkan riset kamu di tahun ini, ya berarti nggak perlu dimasukkan yang citation-nya tahun 2016 tadi. Boleh ada, tapi ditaruh di bab 2, sebagai bagian daripada referensmu. Bahwa riset saya itu sebenarnya mengacu di tahun 2016. Risetnya si X misalnya di tahun 2016, tapi kalau angkanya sudah kekinian dan itu berdasarkan hasil riset Anda, maka itu ditaruhnya di bab 4 dan bab si X tadi tidak perlu disebutkan lagi, hanya disebutkan di bab 2 saja. Berarti Bu, kalau misalnya saya dari tahun 2016 lalu, misalnya di tabelnya itu berisi jumlah kapal jenis-jenis kapalnya masih ada 20. Tapi setelah 4 tahun kemudian jenis-jenis kapalnya bertambah jadi 24. Berarti itu masuknya tinjauan pustaka ya, Bu? Iya. Selama tinjauan pustaka itu pokoknya kamu dapatkan artikel itu secara gelondongan dari penulisnya. Tapi kalau misalnya Anda itu ingin memasukkan data yang baru gitu ya, ya nanti disebutkan aja berdasarkan risetnya si X tahun 2016, jumlah kapal di galangan tersebut sejumlah 20. Akan tetapi setelah mengalami perkembangan 4 tahun kemudian, sekarang sudah bertambah 4 lagi menjadi 24 kapal. Gitu. Tapi kalau angka-angkanya 4 ini adalah perkembangan itu, tapi kalau misalnya itu namanya continue research. Continue research itu Anda mengacu dari risetnya orang pertama. Maka itu boleh Anda sebutkan di bab 4. Itu namanya continue research. Jadi riset itu ada 2 macam, ada continue research, ada virgin research. Virgin research itu adalah Anda dapatkan keterbaruan langsung dari kondisi existing. Tapi kalau continue research, ada sudah peneliti yang sudah melakukan penelitian, terus Anda anggap bahwa itu kurang, maka Anda bisa menambahkan variabel, itu namanya continue research. Itu Dwi. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Bu, nanya lagi Bu, boleh nggak Bu? Ya. Maaf Bu, nanya Bu. Kan misalnya nih Bu, kayak hampir sama Dwi ya Bu. Tapi kan kalau dia kan tabel Bu. Ya. Kalau saya diagram Bu, misalnya kan ada diagram sistem pembangkit listrik Bu. Nah di situ kan misalnya nih Bu, misalnya dia menggunakan bilahnya itu jumlahnya 4 misalnya Bu. Di diagramnya itu, diagram sistem pembangkit listrik itu, misalnya sistem pembangkit listrik tenaga angin. Nah terus kan kita menggunakan misalnya cuma 3 bilah, misalnya itu kan otomatis kan jumlah bilahnya kita ganti ya Bu, otomatis di diagram itu kita ganti gambar bilahnya itu jadi 3 kan Bu. Nah itu berarti tetap gak usah naruh sumber gitu Bu, kan soalnya kita udah ubah Bu. Makanya itu selama kondisi datanya itu baru dan Anda ingin merubah, mengurangi atau menambahkan, maka itu adalah posisinya di bab 4. Tapi kalau misalnya Anda ingin melihat bahwa yang gambar tadi itu sebenarnya risetnya punya orang lain, Anda tetap masukkan di bab 2. Jadi hampir sama dengan Dwi tadi, bahwa itu sebenarnya continue research. Mau Anda posisinya mau menambahkan atau mengurangkan, it's okay. Gitu loh. Tapi itu namanya continue research dan itu boleh Anda panggil penulisnya tadi itu di bab 4. Jadi menurut si A, menurut si B gitu ya. Sekarang itu variabelnya sudah berubah gitu. Dari yang dulunya 2 sekarang jadi 3 atau yang dulunya 3 sekarang menjadi 1. It's okay, enggak apa-apa. Tapi selama itu ada perubahan, maka itu namanya posisinya continue research selama Anda mengacunya kepada penelitian orang lain. Tuh. Jadi ingin melanjutkan penelitian orang lain itu namanya continue research. Itu ya Afni? Bu, makasih Bu. Oke. Mungkin bisa
kameranya dihidupkan, saya akan foto untuk laporan saya. Oke, silakan. Ya. Saya foto dulu. Oke, yang kedua. Karena waktunya sudah habis dan saya harus ada kelas lagi otomasi sistem industri. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ke Pak Damora. Nanti Pak Damora juga akan menyampaikan kepada saya. Mungkin akan saya jawab nanti baik email ataupun apa. Kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin ini Anda silakan tuliskan dulu email saya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung ke saya ya. Sebentar. Ini mungkin dituliskan dulu email saya di Ini adalah email saya pulansari@gmail.com. Silakan mungkin dituliskan, disimpan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, Anda silakan email saya ya. Kalau nomor WhatsApp memang tidak saya berikan karena saya setiap hari ada sekitar 100 WhatsApp yang masuk. Jadi terkadang tuh bingung mau jawab yang mana. Jadi lewat email aja lebih safe gitu ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih sudah join dan ini mungkin sudah pertemuan terakhir karena cuma hanya 2 kali aja kesempatannya. Mungkin next semester ya. Saya ucapkan terima kasih Pak Damora atas kesempatan saya untuk sharing tentang citation teknik di kelasnya Bapak Teknik Mesin ya. Oke, sehat-sehat selalu. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama.